Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Dimanapun kita berada saat ini, umat Tuhan, kita percaya Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Allah Roh Kudus ada dalam hati kita dan siap akan mengurapi kita, mengurapi ibadah kita saat ini. Manfaatkan waktu yang indah untuk menikmati kekuatan Tuhan. Baik, saya undang semua umat Tuhan dimanapun kita berada, kita mau bangkit berdiri, kita memuji pujian ini. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu, ya Tuhan. Penuhilah mulutku dengan nyanyian baru. Penuhilah jiwaku dengan damai surgawi. Penuhilah hatiku dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Haleluya. Bagi Yesus, glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Kita naikkan tangan kanan kita kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Yesus, glory bagi Yesus. Penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus. Glory bagi
Glory bagi Yesus, penuhi hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Oh Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini. Kami satu hati untuk mengundang hadirat Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Hadirlah Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mari kita naikkan dua tangan kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus, penuhi hati kami. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Mari kita sembah Tuhan, kita agungkan, kita muliakan pribadi Allah Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, kami hadirlah dalam hati kami. Kami menyembah ya Roh Yesus, ya Roh Yesus, ya Roh. Kami sembah Kau Tuhan, kami menyembah ya Roh, ya Roh, ya Roh, ya Roh, ya Roh Yesus, ya Roh, ya Roh. Kami agungkan Engkau Tuhan, Allah Roh Kudus yang hadir bagi kami, yang hadir dalam hati kami, dalam ibadah memperingati Hari Raya Pentakosta, di mana semua daging Engkau akan curahkan, Engkau akan penuhkan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami datang kepada pribadi Engkau untuk memohon kekuatan, kuasa dari Roh Kudus agar Engkau curahkan atas kehidupan kami, dari yang tertua sampai kepada anak-anak kami ya Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar jika tanpa Roh Kudus kami akan binasa, kami tidak akan mencapai tujuan akhir, yaitu Yerusalem baru. Sebab itu penuhkan kami saat ini, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami yakin Engkau sanggup memenuhkan kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab itu hadirlah di tengah-tengah kami. Kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu, untuk bersekutu dengan kekuatan Roh Kudus yang tidak terbatas adanya. Karena kami sadar kekuatan kami, kemampuan kami sangat terbatas ya Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu. Kami memerlukan Roh Kudus dari Tuhan agar menyertai dan diam dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu dan sanggup menghadapi hari di depan kami yang penuh dengan pergumulan dan persoalan. Tetapi kami percaya Roh Kudus yang dalam kehidupan kami akan membuat kami mampu untuk menghadapi hari esok penuh dengan pengharapan. Dan kami percaya Engkau sudah ada bersama dengan kami. Urapi kami semua, dan kami siap untuk memuji, membesarkan nama Tuhan.
Dan terlebih dahulu kami satu hati untuk memanggil nama Yesus dengan kekuatan yang besar, menghancurkan pekerjaan iblis dunia daging yang mau mengganggu jalannya ibadah pagi ini. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucapkan engkau setan, engkau mau pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan, bebas lepaskan kami, perdamaikan kami saat ini, mengampuni segala kekurangan kesalahan kami ya Tuhan, layakkan kami untuk datang kepada engkau dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, berikan damai sejahtera dalam rumah kami masing-masing saat kami beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehatkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Jika kami menikmati kekuatan kuasa Roh Kudus, maka kami tidak takut, khawatir, bimbang dalam menghadapi segala persoalan pergumulan kami. Seperti saat pagi ini kami boleh berdiri di hadapan Tuhan sebagaimana kami ada. Ini semua karena perlindungan, kekuatan dari firman dan Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kami. Jika ada yang lemah, engkau akan kuatkan. Yang membutuhkan pemulihan, engkau akan pulihkan kami. Yang memerlukan kesembuhan, engkau akan sembuhkan. Yang memerlukan Roh Kudus, engkau akan memberikan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bahkan selamatkan kami lagi saat ini dalam ibadah yang kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah, agung muliakan. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Tidak ada seorang yang mampu berjalan jika tanpa Roh Kudus. Sebab itu jika kita ada sampai saat ini semua karena Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan kita, ya, sehingga kita ada sebagaimana kita ada dan kita siap untuk memuji, mempersembahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dengan memuji satu pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan
Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Haleluya. Pulihkan kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di rumah ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan kami, pulihkanku, mengalirlah. Kita naikkan tangan kanan kepada Tuhan, kita rindukan, mari kita memohon Roh Kudus limpah atas kehidupan kami. Oh haleluya, Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, haleluya, di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang, basahilah sekarang hati gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu, curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang Tuhan, basahilah sekarang hati gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini, lalu ku bersujud menyembahmu dengan Roh
Roh Kudus, hadirlah saat ini dalam nama Yesus. Allah membaptis Roh Kudus, hadirlah saat ini. Hadirlah Roh Kudus, ini kehidupan kami Tuhan. Hadirlah Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami, dalam rumah-rumah kediaman umat-Mu, dalam hati kami saat ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada bersama dengan kami. Kami rindu memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Curahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini Tuhan, berikan saat ini, oh Roh Kudus. Kami mau menyembah Engkau, lalu ku bersujud menyembah-Mu, lalu ku bersujud menyembah-Mu Tuhan, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Roh Kudus sudah memenuhi kita semua dengan puji-pujian ini, karena saya yakin Tuhan melihat persiapan kita justru hari-hari terakhir. Saat ini hendaklah kita merasakan kekuatan Roh Kudus itu. Dan saya doakan dimanapun umat Tuhan berada, sudah merasakan Roh Kudus yang nyata itu. Bukan saja saat seperti kami dalam rumah Tuhan, tidak, tapi juga mengalir sampai ke tempat kediaman umat Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah merasakan Roh Kudus itu ada bersama dengan kita. Dan Tuhan akan memenuhi Roh Kudus-Nya. Siapa yang belum dipenuhkan Roh Kudus, kita mohon saat ini. Saya percaya di rumah kita pun, saya yakin kita bisa menerima Roh Kudus itu. Justru saat terakhir-terakhir ini Tuhan mau limpahkan kekuatan Roh Kudus bagi kita. Tuhan mau berikan kuasa-Nya bagi kita, agar kita mampu hadapi lagi hari esok, minggu depan. Karena hari ini kita mengakhiri bulan Mei, sejak tanggal 1 sampai 31 Mei 2020, dengan segala suka duka yang kita hadapi. Bukan tanpa maksud kita mengakhiri bulan Mei, saat kita merayakan hari raya Pentakosta, di mana Tuhan curahkan kekuatan Roh Kudus itu. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus-Nya. Haleluya. Baik, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita memuji satu pujian, berkaryalah Roh Kudus di sini. Dan mari saya semua kita mau bangkit berdiri, dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa,
Jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah Roh Kudus di sini. Haleluya. Datanglah Roh Kudus, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, jamahlah tiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Inilah kehidupan kami Tuhan, yang kami siapkan untuk menerima firman Tuhan. Ubahlah kami Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan firman Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Ubahlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami sanggup melakukan firman-Mu. Mampukan kami saat ini ya Tuhan, untuk mengerti, mengenal rencana dan kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan saat pagi ini kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kami agung muliakan. Oh Roh Kudus, kami percaya Kau ada bersama dengan kami, dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirnya Roh Kudus di tengah-tengah kami, sampai kepada kediaman seluruh umat-Mu dimanapun umat Tuhan beribadah bersama dengan kami saat ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau mengurapi kami, berikan kekuatan baru sehingga kami saat ini boleh berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya kami mau tetap melayani, beribadah kepada Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, khususnya pelayanan kami saat ini, bukan dari kekuatan manusia kami yang sangat terbatas, yang lemah ini, tetapi pelayanan ibadah yang kami kerjakan karena kekuatan dari Roh Kudus yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Urapi kami semua, terutama hamba ya Tuhan. Kuduskan hamba, layakkan hamba untuk meneruskan kebenaran firman Tuhan, menjadikan dasar yang kuat sehingga kami yakin saat ini Engkau penuhkan kami, Engkau akan limpahkan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Jika kami percaya, maka kami sudah menerima Roh Kudus. Segala pekerjaan iblis dunia daging dalam bentuk apapun, kami mau patahkan, usirkan dengan kekuatan dari Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usirkan, hancurkan engkau setan, engkau pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan engkau. Bebas lepaskan kami, dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pembaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Berbahagia kita pagi ini. Kita boleh tetap beribadah ya dimanapun kita berada.
Dan saya percaya Roh Kudus sudah ada bersama dengan kita. Ya. Dan Tuhan melihat persiapan-persiapan kita. Ya, khususnya hati kita untuk beribadah dan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Yang saya percaya semua kita telah mempersiapkannya. Sebab itu, pergunakan waktu yang ada, ya, khususnya pagi hari ini dalam menerima firman Tuhan, agar kekuatan Roh Kudus itu benar-benar kita rasakan dan kita alami lagi. Baik, segera saja kita menerima firman Tuhan. Kiranya suasana kerajaan sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh El Kudus, limpah atas kehidupan kita ya. Sukacita oleh Roh Kudus, kiranya kesukaan itu kita alami saat ini. Haleluya. Baik, setelah Yesus bangkit dari kematian, ya, setelah 3 hari dalam proses kematian, lalu Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid bahwa ia hidup. Dan pada akhirnya Yesus harus kembali kepada Bapa dan meninggalkan murid-muridnya. Dan saat Yesus meninggalkan murid-muridnya, Yesus tidak meninggalkan tanpa mempersiapkan murid-muridnya. Sebab itu kita akan mendengar bagaimana Yesus mempersiapkan murid-muridnya agar tidak sendiri, agar tidak berjalan, tidak bergumul sendiri, tapi bersama dengan penolong yang lain, ya. Karena firman Tuhan katakan lebih berguna bagi murid-murid jika Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus dicurahkan, diturunkan, ya. Dan saya percaya saat ini Yesus akan mencurahkan Roh Kudusnya, Tuhan akan melimpahkan Roh Kudusnya, ya. Dan murid-murid menantikan janji itu, dan setelah 10 hari, setelah Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian mereka menantikan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan pada hari Pentakosta, semua orang yang berkumpul dengan satu hati menerima Roh Kudus. Demikian kami yang berkumpul di tempat ini, umat Tuhan yang berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing, yakinkan diri kita, Roh Kudus memenuhi kita semua, ya. Segera kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20 terlebih dahulu, lalu kita baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua, puji Tuhan. Yesus menjanjikan penghibur. Jadi perikopnya Yesus menjanjikan penghibur. Ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti atau menyimpan segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Roh kebenaran menyertai selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran dikatakan. Tetapi dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Amin. "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu, seperti yang tertera di belakang saya." Itu Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Jadi Roh Kudus itu meterai di mana kita di dalam Allah Trinitas di dalam kita. Sekarang ayat yang ke-25 sampai dengan 28,
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Seperti firman Tuhan dalam kita beribadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, orang tua rohani katakan murid-murid tidak harus berduka cita, ya, karena Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat dan akan datang kembali untuk membawa umat Tuhan yang telah siap, yang telah mempersiapkan diri, membawa mereka kembali kepada tempat yang Tuhan telah siapkan. Sehingga di mana Yesus berada, di situ juga kita umat Tuhan yang setia sampai akhir berada. Ya, sehingga murid-murid dikatakan tidak usah sedih, tapi harus bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, dikatakan oleh pribadi Yesus sendiri. Jadi, Yesus menjanjikan penghibur. Yesus tidak hanya meninggalkan murid-murid begitu saja, tapi Yesus sebagai pemimpin yang sudah memikirkan jauh. Agar setelah Yesus naik ke surga bersama dengan Bapa dipermuliakan, Yesus mempersiapkan, Yesus janjikan penghibur hari ini. Roh penghibur itu hadir, dihadirkan bagi kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan, Roh Kudus menghibur aku, khususnya kita yang seorang diri. Terimalah roh penghibur itu yang akan menghibur kita, memberikan satu kekuatan baru kepada kita, agar kita bangkit lagi. Mungkin hari-hari terakhir kita lemah, kita tak berdaya, bagaikan berada di batas akhir kekuatan kita. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, khususnya kita yang seorang diri, yakinkan diri kita, Tuhan, Roh Kudus, Roh penghibur hadir untukku, agar aku bisa merasakan kekuatan baru, seperti yang Yesus janjikan itu. Mengenai Roh Kudus yang dijanjikan, itu Yesus kaitkan dengan mengasihi Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Jadi kasih itu ditunjukkan dengan kita taat, kita menurut, kita melakukan kehendak Tuhan dengan segala firman yang kita terima. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan, sering kali kita hanya katakan saya mengasihi engkau. Tetapi apakah kita juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Dikatakan segala perintah Tuhan. Seringkali kita tawar apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kita. Kita tawar, kita elakkan, bahkan kita tolak. Apakah itu bukti kita mengasihi Tuhan? Nah, Yesus katakan kalau kita mengasihi Yesus, kita menuruti segala perintah Tuhan. Dan kalau kita bisa melaksanakan, menuruti segala perintah Tuhan, itu sama dengan kita tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Ya, kita melakukan kehendak Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, itu sama dengan kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Sekarang saya balik, kalau kita keluar dari kasih Tuhan, berarti kita tidak melakukan, tidak ikut perintah Tuhan. Jangan keluar dari kasih kemurahan Tuhan. Kalau kita keluar dari kemurahan Tuhan, dari kasih Tuhan, maka dapat dipastikan kita tidak akan bisa melakukan kehendak Tuhan. Ya, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10
Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku." Ya, jadi kalau kita mengaku ini karena kasih Tuhan, ini karena kasih karunia, kemurahan Tuhan, baik, kita lakukan, kita turuti perintah Tuhan, ya, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi Yesus mau apa yang Yesus lakukan kepada Bapa, itu juga murid-muridnya kerjakan. Itu juga kami, gereja Tuhan, umat Tuhan lakukan. Agar kita berada dalam kasih Tuhan, tinggal di dalam kasih Tuhan. Jangan keluar dari kasih Tuhan. Di luar Tuhan kita bukan apa-apa. Kita tidak bisa sampai saat ini di luar kasih Tuhan. Jadi kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan jangan keluar dari kasih Tuhan. Dengan lain kata, kalau kita berada dalam kasih Tuhan, kita mampu melaksanakan segala kehendak dan perintah Tuhan. Ayat 16, "Aku akan minta kepada Bapa." Jadi Yesus minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini yang Yesus siapkan. Seorang penolong yang lain, bukan saja pribadi Yesus yang selalu menyertai bersama dengan murid-murid. Karena Yesus harus kembali kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan Yesus tidak begitu saja meninggalkan murid-murid, meninggalkan kita, tapi Yesus mempersiapkan penolong yang lain. Supaya apa? Penolong Roh Kudus ini, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi penyertaan Roh Kudus itu untuk selama-lamanya. Seorang suami, kepala rumah tangga, mungkin istri, anak, mungkin mau bersama dengan keluarga menyertai. Tetapi jika Tuhan berkehendak lain, mungkin ada pengalaman di antara kita yang sudah tidak ada suami, tidak ada istri, tidak ada orang tua lagi yang menyertai. Siapa yang menyertai? Roh Kudus menyertai untuk selama-lamanya dikatakan. Yaitu roh kebenaran. Jadi roh kebenaran itu menyertai sampai selama-lamanya. Sebab itu hiduplah dalam kebenaran. Hari ini kiranya firman kebenaran itu membenarkan kita lagi, ya. Jika kita sadar masih banyak kesalahan, kekurangan, baik, kita menerima koreksi firman Tuhan agar kita dibenarkan, ya, yaitu roh kebenaran, ya, supaya menyertai murid-murid. Alangkah lebih berbahagia, lebih berguna bagi murid-murid agar Yesus itu naik ke surga supaya Roh Kudus dinyatakan. Karena kalau Yesus tidak naik ke surga, maka Roh Penghibur, Roh Kudus itu tidak akan datang kepada kita. Ini kita harus pahami. Jadi mengapa Yesus siapkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai kita? Karena Yesus harus kembali kepada Bapa. Bukti kasih Yesus kepada Bapanya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat 7 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat 7 sampai dengan 11. "Namun benar yang kukatakan, yang Yesus katakan ini kepada murid-murid, ya, adalah lebih berguna atau lebih baik bagi kamu jika aku pergi kepada Bapa. Sebab jikalau aku, Yesus, tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku," kata Yesus, "pergi, aku, Yesus, akan mengutus dia kepadamu." Haleluya. Dan kalau ia datang, siapa ia? Roh Kudus, ya. Roh kebenaran. Kalau ia datang, perhatikan, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Akan menginsafkan dunia akan dosa, lalu kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus yang datang itu akan menginsafkan, menyadarkan kita terhadap apa? Dosa.
menyadarkan terkait kebenaran, menyadarkan terkait penghakiman. 3 perkara ini. Ayat 9, akan dosa karena apa? Mereka tetap tidak percaya kepadaku, kepada Tuhan. Itu dosa, tidak percaya, tidak menerima. Roh Kudus menyadarkan, ayo terima Roh Kudus. Percaya Roh Kudus, terima Yesus dengan rencananya agar tidak dikatakan berdosa. Lalu yang kedua, akan kebenaran. Menginsafkan, menyadarkan akan kebenaran. Apa? Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Itu kebenaran yang terjadi, kebenaran yang hakiki. Dan yang ketiga, menyadarkan, menginsafkan akan penghakiman. Karena apa? Penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia. Karena kita menghadapi roh-roh jahat di udara. Dan firman Tuhan katakan itu telah dihukum. Saya percaya dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, itu menghukum iblis dunia daging yang menguasai tubuh kita. Ya, jadi dengan adanya Roh Kudus itu, kita mengalami satu kekuatan baru. Kita tidak dikuasai lagi oleh penguasa dunia ini. Tapi penguasa kita yaitu Yesus, Allah Roh Kudus yang telah memberikan kekuatan, mengurapi kita, di mana Yesus telah menebus kita menjadi miliknya. Dan kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan sepenuhnya. Sebab itu, terimalah ya Roh Kudus, terimalah firman Tuhan, terimalah nasihat perintahnya. Jangan seperti dunia dan isinya. Dikatakan apa? Apa yang Yesus katakan? Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia tidak dapat menerima roh kebenaran. Sehingga di dunia ini, selama kita bekerja dalam dunia, kalau kita mau benar, itu sepertinya sukar sulit. Banyak yang harus kita hadapi kalau kita mau benar. Sehingga banyak di luar sana yang bekerja tidak dengan hati nurani, tapi menipu hati nuraninya yang berbicara tulus jujur, tapi dalam kenyataannya tidak tulus, tidak jujur, tidak benar. Itu dunia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, umat Tuhan, ya. Karena dunia tidak dapat menerima roh kebenaran. Kenapa? Ada 2 perkara. Mengapa dunia tidak bisa menerima roh kebenaran? Yang pertama, dunia tidak melihat dia. Bagaikan dunia itu buta, tidak melihat roh kebenaran. Dan yang kedua, dunia tidak mengenal roh kebenaran. Tidak melihat itu buta. Dan yang kedua, tidak mengenal roh kebenaran. Itu dunia. Tapi apa yang Yesus katakan? Tetapi kamu mengenal dia. Buktinya apa? Sebab ia menyertai kamu, Roh Kudus, roh kebenaran menyertai kita dan diam. Kalau kekasih-kekasih kita mungkin hanya sebatas menyertai bersama, tapi tidak diam dalam kehidupan kita. Tapi Roh Kudus bukan hanya menyertai, tapi Roh Kudus, roh penghibur itu diam, berdiam, bertabernakel dalam kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia yang tidak melihat atau buta terhadap kekuatan Roh Kudus ini. Dan jangan menjadi serupa dengan dunia yang tidak mengenal Allah. Baik, yang pertama, dunia tidak melihat. Dunia tidak percaya. Jadi dunia tidak melihat itu karena dunia tidak percaya. Dunia tidak menerima. Ya, Yesus katakan dunia tidak dapat menerima. Berarti dunia tidak percaya kepada Roh Kudus. Ya, itu keadaan dunia yang tidak percaya, tidak menerima. Tidak percaya, tidak menerima. Karena apa? Pikiran telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman modern. Pikiran dari dunia ini telah dibutakan. Tidak bisa melihat kuasa dari Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus dicurahkan atasmu, kata firman Tuhan. Dan dunia buta terhadap hal ini. Hati-hati. Jangan kita terlalu disibukkan
dengan apa yang dunia tawarkan, ya, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu dan terus berkembang sehingga setiap hari kita hanya disibukkan dengan perkara-perkara itu. Pada akhirnya membawa umat Tuhan gereja buta, tidak bisa menghargai, tidak percaya kepada kekuatan dari Roh Kudus. Karena pikiran telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, zaman akhir, zaman modern, ya. Pada akhirnya apa? Binasa. Jadi kalau tidak menerima Roh Kudus, pada akhirnya binasa. 2 Korintus pasal yang keempat. Haleluya. Kiranya Tuhan mengasihi kita semua, ya. Saya percaya di mana kita berada, kita yakin Roh Kudus ada bersama dengan kita. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Dunia tidak bisa menerima, tidak percaya. Bagaimana? Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, zaman akhir, zaman modern, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah wujud Allah. Dibutakan oleh ilah-ilah zaman modern. Pada akhirnya apa? Binasa. Ayat yang ketiga di atasnya, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi dunia yang tidak mau menerima, tidak mau percaya, karena dibutakan oleh ilah-ilah zaman modern, itu pada akhirnya binasa. Jangan sampai kita termasuk dalam kebinasaan dunia. Satu sisi Tuhan hukum, sisi lain Tuhan selamatkan. Umat Tuhan yang Tuhan panggil, ya Tuhan pilih, dan terakhir apa? Setia. Tetap setia dalam segala aktivitas tabisan pelayanan ibadah kita kepada Tuhan. Agar jangan pada akhirnya binasa. Itu yang pertama, tidak melihat, ya tidak percaya karena pikiran telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini, zaman akhir, zaman modern. Baik, yang kedua, dunia tidak mengenal Allah. Karena apa? Dunia merasa bijaksana, karena dunia merasa kuat, karena dunia merasa kaya. Jangan juga kita menjadi salah satu dari yang merasa bijaksana, merasa diri kuat, merasa diri apa? Kaya, sehingga tidak mau kenal Tuhan. Karena merasa bijak, pandai, bisa menciptakan sesuatu dan sebagainya, itu pernah saya katakan, merasa kuat, merasa kaya. Dan pada akhirnya apa? Binasa. Mereka yang tidak mau dan tidak mengenal Allah, pada akhirnya binasa. Bukan saja dunia, tapi umat Tuhan pun bisa tidak mengenal Tuhan. Pada akhirnya binasa. Perhatikan baik. Dalam Yeremia pasal yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-9. Ayat 23-24. Yeremia pasal yang ke-9. Ayat yang ke-23-24. Mengenal Allah, perikopnya. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana ya bermegah karena kebijaksanaannya, karena ini isi dunia, merasa bijaksana. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, dunia yang merasa kuat, mampu. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, ini dunia yang merasa apa? Kaya, mampu dan sebagainya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Jangan kita tidak mengenal Tuhan seperti dunia dan isinya ya. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu Tuhan sukai. Demikianlah firman Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, di sanalah kebahagiaan itu. Bukan kita berbahagia jika kita ada kepandaian, bijaksana. Kita bisa berbahagia jika ada kekayaan, ada kekuatan. Tidak. Tapi kita bisa berbahagia
jika kita bisa mengenal Tuhan. Jangan sampai kita menolak pengenalan itu ya, karena kita akan binasa. Sampai kepada umat Tuhan, apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi dalam Hosea pasal yang keempat, Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Itu perikopnya menentang imam dan bangsa umat Tuhan yang tidak setia. Ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Seperti 2 Korintus 4 ayat 3 tadi. Pada akhirnya binasa. Ini pun kalau tidak mengenal Allah akan binasa. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Hati-hati. Roma 11 ayat 22 sudah kita terima tentang kemurahan Tuhan. Tinggal dalam kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu membawa kepada pertobatan. Tinggal dalam kasih Tuhan dengan melakukan firman Tuhan. Hargai kemurahan Tuhan. Kalau tidak apa? Murka. Dikatakan aku menolak engkau menjadi imam. Aku juga akan melupakan anak-anakmu. Coba kalau kita mengalami hal ini. Sangat riskan, sangat bahaya keadaan itu ya. Tapi mari tingkatkan pengenalan kita lagi kepada Tuhan. Dengan segala rencananya agar kita tidak binasa. Yang saya katakan tadi, kalau kita tidak hidup dalam Roh Kudus, kita tidak akan mencapai tujuan. Ya, itu akan binasa. Tidak mencapai tujuan itu tidak menjadi milik Kristus. Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 9. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Menyertai dan diam. Bukan lagi ada kata menyertai. Tapi lebih dari berserta, bersama, yaitu diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, Roh Kristus, ia bukan milik Kristus atau tidak mencapai tujuan akhir. Perhatikan ini. Kita mohon kepada Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu bagiku, limpahkan saat ini, agar jangan binasa dengan dunia nanti. Tapi kita mohon Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus, aku tidak akan mencapai tujuan akhir itu. Kita bisa minta Tuhan berikan Roh Kudus itu. Dan Roh Kudus sebagai meterai atas kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus 1 ayat 21-22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi Roh Kudus itu meneguhkan kita. Roh Kudus itu meneguhkan kita dalam menerima firman. Sehingga bukan menghasilkan tanda tanya atau membingungkan. Apalagi memprovokasi. Tidak ya. Jadi firman Tuhan, isi ibadah itu bukan memprovokasi orang dan sebagainya. Tidak, tapi harus menyatakan kasih Tuhan, menyadarkan kesalahan, menginsafkan akan dosa, kebenaran, dan sebagainya yang sudah kita baca tadi. Tapi bukan membuat orang bingung, orang jadi bimbang dengan pemberitaan firman Tuhan yang kita teruskan. Tidak. Roh Kudus itu akan meyakinkan kita, akan meneguhkan kita. Ya, Allah yang mengurapi, ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi Roh Kudus itu tanda kita ini milik Tuhan. Jadi kita yang dipenuhkan Roh Kudus
ada tanda meterai bahwa kita, saya, nikah saya, keluarga saya, milik kepunyaan Tuhan. Sehingga tidak perlu takut. Dimanapun kita berada, Tuhan menjaga, mengawasi milik kesayangannya. Ayat 22 memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ini meterai jaminan yang Roh Kudus berikan. Roh Kudus menjamin kita, menjamin hidup kita, kita kuat, kita mampu. Ya, kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Haleluya. Sekarang ayat yang ke-17 akhir, tetapi kamu mengenal Dia. Berarti murid-murid ini dibedakan, tidak sama dengan dunia dan isinya. Yesus membedakan itu. Tetapi kamu murid-murid, kita umat Tuhan mengenal Dia. Buktinya apa? Tuhan menyertai dan diam di dalam kita. Kita bersyukur hari ini, Tuhan, Engkau bukan saja sertai aku dengan Roh Kudus, tapi diam, berada di dalam kita. Roh yang kuat itu mampu menghidupkan, memberikan semangat baru kepada kita yang merasa lemah, merasa lelah, tak berdaya. Kita percaya Tuhan, saya yakin saat ini Roh Kudus-Mu menguatkan, memampukan aku lagi untuk menghadapi hari di depan. Ya, ayat 18 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kalau ada di antara kita yang seorang diri bahkan dikatakan yatim piatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Allah Pembaptis dengan Roh Kudus itu menyertai dan diam. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita semua dimanapun kita berada. Saat ini, saat kita duduk mendengarkan firman Tuhan, kita percaya inilah kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, yang menghibur sehingga aku tidak menjadi anak yatim, anak piatu, atau anak yatim piatu lagi. Firman Tuhan katakan, aku datang kembali dengan Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan. Ayat yang ke-19, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Yesus katakan, aku Yesus hidup sehingga kita juga hidup, bukan mati. Sebagai keluarga Allah, jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran, itu sudah kita terima dalam layanan Suara Gembala hari Kamis yang lalu. Ya, dan sekarang kita baca lagi dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat 15. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, kata Paulus kepada Timotius, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi memang satu keharusan untuk kita hidup sebagai keluarga Allah. Bagaimana isi keluarga Allah? Yakni jemaat dari Allah yang hidup. Yesus katakan, karena aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Keluarga, perkeluarga dimanapun kita berada, sebagai jemaat dari Allah yang hidup, maka Allah akan hidupkan nikah rumah tangga, pribadi pas pribadi kita. Bukan mati ya, tapi hidup. Itu satu. Yang kedua, tiang penopang. Dan yang ketiga, dasar kebenaran. Yang pertama, jemaat dari Allah yang hidup itu Allah Bapa. Yang kedua, tiang penopang, Allah Roh Kudus yang menopang, menguatkan, memampukan kita. Dan yang ketiga, dasar kebenaran, yaitu Allah Anak. Allah Trinitas ada di dalam kita, kita di dalam Allah Trinitas. Ya, jadi jelas bahwa kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Sebagai bukti Roh Kudus nyata atas kehidupan kita. Dan dibuktikan
tidak mengalami kebinasaan, ya, tetapi sampai kepada pembentukan mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 1. Ini tujuannya, ya, hidup kekal, bukan kebinasaan karena tidak ada Roh Kudus itu, tapi Roh Kudus membawa sampai kepada tujuan akhir. Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Itu pribadi kasih dari Allah Bapa, dengan bulan di bawah kakinya, ini pribadi Allah Anak, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, ini pribadi Allah Roh El Kudus. Yang menyalut mempelai wanita Tuhan, berada bersama di dalam mempelai wanita Tuhan, dan mempelai wanita Tuhan berada bersama dengan Allah Trinitas. Itu tujuan akhir. Dan Roh Kudus membawa sampai sejauh itu, ya. Jadi perhatikan kekuatan kuasa Roh Kudus. Sekarang kita membaca ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-28. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus itu mengajarkan kita. Kita mendapat hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan. Kalau kita dihadapkan dengan satu persoalan pergumulan, nanti Roh Kudus yang akan membimbing, mengajarkan kita, menuntun kepada jalan yang harus kita tempuh. Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu, itu yang pertama. Juga yang kedua apa? Roh Kudus itu akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan semua firman Tuhan yang telah kita terima. Dan firman Tuhan itu mempersiapkan kita terlebih dahulu sebelum menghadapi segala sesuatu. Seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Tuhan itulah keselamatan kepada perempuan Sunem. Harus menyingkir selama 7 tahun karena ada kelaparan di sana. Jadi firman Tuhan itu telah mempersiapkan. Nah, Roh Kudus itu mengingatkan kita akan segala firman Tuhan yang sudah kita terima. Selama kita beribadah dalam rumah Tuhan, di gereja, kita banyak menerima firman Tuhan. Dan saat sudah sampai hampir 2 bulan ini, saat kita beribadah di rumah, nah, Roh Kudus itu mengingatkan kita. Terutama saat menghadapi apa? Persoalan, pergumulan. Roh Kudus itu akan mengingatkan. Yang pertama mengajar segala sesuatu. Yang kedua mengingatkan segala firman yang telah kita terima. Ayo ingat firman Tuhan. Memberikan kekuatan sehingga saat kita harus menghadapi persoalan, pergumulan, menghadapi kelemahan, sakit penyakit. Apa yang kita ingat? Firman Tuhan yang menjamin keselamatan. Yang memberikan kesehatan, kekuatan, pemulihan. Apalagi yang kita butuhkan. Terimalah itu saat ini. Roh Kudus mengajar segala sesuatu dan mengingatkan. Sehingga kita tidak bisa hidup tanpa Roh Kudus. Tidak bisa hidup di luar Roh Kudus. Kita harus sadar kita lemah. Kita masih memerlukan Roh Kudus. Siapapun kita masih dalam kelemahan, dalam keterbatasan. Kita sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan nyatakan kuasa Roh Kudus, ya, agar kita bisa ingat akan segala firman Tuhan. Ayat yang ke-27 sekarang, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berarti sekarang ada sisi yang pertama, opsi pertama, kita mau menerima apa yang Tuhan berikan. Atau sisi yang kedua, ada opsional, pilihan yang kedua, yaitu yang dunia berikan. Kita teringat bagaimana orang muda yang kaya, ya. Yesus memandang, menaruh kasih, memanggil, ikut aku untuk memperoleh hidup yang kekal.
Tapi apa yang orang muda kaya, merasa diri bijak, kuat, kaya, pilih apa yang dia pilih? Dia tinggalkan Yesus. Dia berikan dirinya kepada dunia. Dan Yesus katakan, apa yang dunia berikan itu tidak sama seperti apa yang Yesus berikan. Jadi selama di dunia, jangan kita hanya berhenti dengan menerima berkat-berkat dari dunia itu yang mungkin menguntungkan, membuat kita bisa ada sampai saat ini. Bukan itu yang menyelamatkan, bukan itu yang membawa kita sampai tujuan akhir umat Tuhan. Tapi apa yang membawa sampai pada akhirnya? Pengenalan akan Tuhan, akan kehendak Tuhan. Agar kita bisa melakukan firman Tuhan. Itu yang membawa sampai akhirnya. Dan memberikan satu kebahagiaan. Dan Tuhan izinkan hari-hari terakhir banyak kita mengalami kesusahan. Banyak orang tidak bekerja lagi, dirumahkan, di PHK dan sebagainya. Kalau kita masih bisa ada sampai saat ini, itu karena pemeliharaan dari apa yang Tuhan berikan. Perhatikan ini, saya pun mengalami pemeliharaan Tuhan. Dari setiap kali pertemuan kita melalui renungan firman Tuhan, baik Selasa, Kamis, bahkan Minggu, yang selalu kita kerjakan bersama, itu yang memeliharaku. Kami pun banyak menghadapi segala pergumulan untuk melayani Tuhan dan sebagainya. Membuktikan bahwa fisik tubuh kita itu lemah, tidak ada kekuatan apa-apa. Justru di sanalah saat kita merasa lemah, tidak mampu, kuasa dari Tuhan nyata. Justru saat ini kalau kita merasa Tuhan saya lemah, saya tidak mampu Tuhan, saya menderita, di sanalah kuasa Tuhan mau nyatakan. Siapa di antara kita yang merasa ya Tuhan saya paling lemah, saya paling menderita. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Allah Pembaptis dengan Roh Kudus, Dia akan memberikan kekuatan baru kepada kita sehingga kita mampu. Ini Tuhan, kekuatan dari Tuhan, penghiburan dari Tuhan. Bukan tanpa maksud, mungkin sebelum mengakhiri bulan Mei ini, begitu banyak pergumulan dari luar, dari dalam, fisik kita juga kita harus hadapi itu. Tapi toh sampai saat ini 31 Mei 2020, kita masih boleh beribadah Hari Raya Pentakosta. Untuk menikmati Roh Kudus, kita mengakhiri bulan Mei ini. Selalu saya katakan, dalam tiap ibadah minggu itu kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk satu minggu yang telah kita lalui. Dan firman Tuhan pada hari Minggu itu mempersiapkan satu minggu ke depan, mempersiapkan diri kita. Kalau terjadi sesuatu, kita harus hadapi, alami. Roh Kudus mengajarkan kita. Roh Kudus mengingatkan kita akan firman Tuhan. Itu kuat kuasa Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus membawa sampai kepada tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal. Sebab itu saat Yesus naik ke surga, Yesus berikan damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus saat pagi ini, dimanapun kita duduk berada, Tuhan mau berikan damai sejahtera itu bagi kita. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan. 2 kali Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bukan perkara-perkara jasmani yang Yesus berikan, tapi perkara rohani yang membawa sampai kepada tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Bersama dengan Yesus yang sudah ada bersama dengan Bapanya di sorga dalam kemuliaan. Itu yang akan Tuhan berikan pagi ini. Dalam Kisah Rasul Fatsal yang kedua, kita lanjutkan membaca dalam Kisah Rasul Fatsal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dan terakhir pada ayat yang ke-17. Kisah Rasul Fatsal yang kedua ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 17 perikopnya Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, orang menerima, orang percaya, bukan dunia percaya menerima, tapi orang-orang percaya, orang menerima, berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, saya teringat ketika Yesus naik ke surga. Firman Tuhan katakan tiba-tiba 2 malaikat hadir bagi murid-murid di Galilea saat itu. Hai orang-orang Galilea yang melihat bagaimana Yesus naik ke surga akan datang dengan cara yang sama. Secara tiba-tiba 2 malaikat datang. Demikian dikatakan tiba-tiba
turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Bukan kebetulan saat ini, saat kita baca, di mana diturunkan tiupan angin keras itu. Seluruh rumah. Doa saya, setiap rumah, dimanapun umat Tuhan berada saat ini, tiupan angin keras Roh Kudus itu nyata. Tuhan mau berikan itu di seluruh rumah kita. Haleluya. Satukan hati kita, kita percaya, Tuhan, ini rumahku, ini rumah keluargaku. Kami semua berkumpul di dalamnya untuk menerima satu janji, yaitu angin keras, tiupan angin keras itu Roh Kudus memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Seperti saat ini kita duduk di rumah kita masing-masing, kita bisa percaya Roh Kudus hadirlah. Datanglah Roh Kudus dalam hatiku, dalam rumahku. Mungkin rumah yang sederhana dan sebagainya. Tidak dikatakan rumah yang mewah, rumah yang sederhana, tidak, tapi seluruh rumah di mana umat Tuhan yang percaya duduk seperti saat ini kita duduk, kita percaya Roh Kudus. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebar. Dan hingga pada mereka masing-masing. Haleluya, haleluya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dikatakan firman Tuhan. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saat ini dimanapun kita berada, kita bisa menikmati kuasa Roh Kudus. Musik tolong persiapkan pujian Roh Kudus, kau hadir di sini. Ya, kita percaya ada pribadi Roh Kudus. Kita siapkan hati kita, dan saya bacakan pada ayat yang terakhir, Kisah Rasul Fatsal yang kedua ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, hari-hari terakhir ini loh. Jangan sampai kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman akhir, tidak. Tapi hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan. Baik, saya undang semua kita baca bersama ya, ayat ini. Baca bersama. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan apa? Rohku ke atas semua manusia, semua daging. Maka anak-anakmu laki-laki, ya baca bersama ya, dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan curahkan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Siapkan hati kita untuk menerima Roh Kudus dengan penuh limpah Roh Kudus. Baik, segera kita datang kepada Tuhan. Kita memuji pujian Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Siapkan hati kita umat Tuhan. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari buka hati kita saat ini untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Jamahlah. Siapa yang membutuhkan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, segera kita bangkit berdiri. Buka hati kita, kita naikkan tangan kepada Tuhan. Kita percaya, saya percaya Tuhan, Engkau jamah, Engkau penuhkan dengan Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Pembaptis dengan Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir bersama dengan kami. Mari, jika kita merasakan Roh Kudus ada, mari kita sembah Tuhan. Berbahasa-bahasa roh dikatakan firman Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati
untuk Roh-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari kita naikkan dua tangan kita. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, haleluya. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati dengan menyembah, kita memuji. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini. Mari Tuhan penuhi kami, limpahkan kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita sembah Tuhan. Kita yakin ada Roh Kudus di tengah-tengah kita. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Rabb, kami menyembah Roh Kudus. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Roh Kudus, penuhi kami, jamah kami ya Tuhan. Ini hati kami yang telah kami persiapkan untuk Roh Kudus-Mu. Kami menyembah Roh Kudus. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Kita percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita saat ini. Dan bisa saja kita percaya Tuhan memenuhkan kita dengan Roh Kudus. Bagi kita yang belum dipenuhkan Roh Kudus, mari siapa yang percaya tetap yakini Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dan Tuhan penuhkan kita saat ini. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya Rabb, ya Rabb, ya kami menyembah Roh Kudus. Ya Rabb, ya Rabb, kasihanilah kami Tuhan. Penuhi kami, limpahkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami menyembah. Haleluya, Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, meteraikan di kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menjadi milik kesayangan-Mu, milik kepunyaan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan Engkau telah diam dalam kehidupan kami, khususnya kami yang seorang diri, kami yang menderita, kami yang lemah. Nyatakan kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, terimalah penyembahan kami Tuhan.
Sebelum sebentar kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Perdamaikan kami Tuhan. Mungkin selama ini kami kurang melakukan segala perintah ketetapan Tuhan. Mungkin selama ini kami hanya gunakan jalan dan pikiran kami sendiri. Sebab itu perdamaikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Untuk menerima tubuh dan darah-Mu, sucikan kami. Dan kami telah mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Bukan saja roti dan anggur atau apapun, tapi kami berdoa, ini adalah daging dan darah Tuhan yang akan berlaku atas kehidupan kami, akan menyucikan dan memeteraikan firman Tuhan, bahkan memeteraikan kehidupan kami, bahwa kami berada bersama dengan Engkau dan Engkau bersama dengan kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang mengajar kehidupan kami, yang mengingatkan kami akan segala firman yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terimalah apa yang telah kami persembahkan melalui penyembahan kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami agung muliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Kita memuji pujian Ku Tak Dapat Jalan Sendiri, dan kita sambung dengan Datang Roh Kudus, Ku Doa. Dan mari kita menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita yakin ada kuasa di dalamnya. Haleluya. Tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, ku tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami tidak mampu Tuhan. Biarlah sinar terang dari Roh Kudus menerangi kehidupan kami. Haleluya. Semua yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, dekapkan tubuh dan darahnya di dada kita masing-masing. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Datang Roh Kudus, ku doa. Dan semua mari kita mau bangkit berdiri. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuat kuasa-Mu. Semua kita mau bangkit berdiri. Datang dengan kuat kuasa-Mu,
menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus-ku doa, dan kita naikkan tubuh Tuhan lebih tinggi. Datang Roh Kudus, ku doa. Dan lembut datanglah Roh, datang dengan kuat kuasa-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Semua kita sembah Tuhan. Kita sembah Allah Roh Kudus. Haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Kami menyembah Engkau Tuhan, karena segala kebaikan-Mu, bahkan janji Engkau akan berikan Roh Kudus bagi kami semua yang percaya, yang menerima pribadi Tuhan. Dan kiranya meteraikan firman-Mu dengan tubuh dan darah-Mu saat ini Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan kami bersekutu dengannya ya Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan tubuh Tuhan lebih tinggi lagi dengan tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Amin. Yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, yang sekarang kita junjung tinggi, adalah persekutuan dengan tubuh atau dagingnya Kristus? Amin. Mari bersama kita makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan cawan darah Kristus lebih tinggi atas kepala kita dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Allah, ya Allah. Kami tinggikan cawan darah-Mu saat ini Tuhan. Bubuhkan kekuatan di atasnya. Meteraikan dengan Roh Kudus. Meteraikan firman-Mu dengan darah-Mu. Ampuni kami, sucikan kami, sembuhkan kami, selamatkan kami, pulihkan kami ya Tuhan. Dan layakkan kami untuk minum kuasa dalam darah-Mu. Dan kami percaya darah Kristus ada atas kehidupan kami, akan memberikan satu kekuatan, pengharapan baru, bahkan keselamatan sampai kepada hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan kita dengar. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, yang kita junjung tinggi, adalah persekutuan dengan darahnya Kristus?
Amin. Mari dengan percaya kita minum darahnya Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik, kita naikkan dua tangan, kita bersyukur. Kita sembah Tuhan, musik waktu dengan pujian tadi datang Roh Kudusku doa. Dan mari kita naikkan kedua tangan, kita sembah Tuhan. Kami menyembah Kau. Kami menyembah. Haleluya. Ya kuatkan kami, topang kami ya Roh Kudus, mampukan kami lagi saat ini, kuatkan kami ya Rawa, ya Rawa, ya Rawa, ya Rawa, ya Rawa, ya Rawa, ya Rawa. Kami menyembah Kau Tuhan. Kami menyembah Allah Roh Kudus yang ada bersama dengan kami, yang kami percaya ada tiupan angin yang keras, yaitu Roh Kudus yang hadir dalam rumah kami masing-masing ya Tuhan, terutama dalam hati kami. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau ada bersama dengan kami saat ini ya Tuhan. Kuatkan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu, agar kami menuruti perintah-perintah-Mu sebagai bukti kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan jika kami menuruti firman-Mu, maka kami tetap tinggal dalam kasih-Mu, tetap tinggal dalam kemurahan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bukan seperti dunia yang tidak melihat dan tidak mengenal Engkau ya Tuhan, karena telah dibutakan oleh ilah-ilah zaman modern, karena telah mengandalkan kebijaksanaan, kekuatan dan kekayaannya ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang juga mengalami hal yang sama dengan apa yang dunia kerjakan. Kiranya saat pagi siang ini Engkau ampuni kami, sucikan kami Tuhan, perdamaikan kami, agar kami hanya mengandalkan Engkau sebagai kepala atas kehidupan kami, yang akan memenuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk roh penghibur yang telah Engkau persiapkan bagi kami, yang telah Engkau utus bagi kami ya Tuhan, yang bukan saja menyertai tetapi juga diam dalam kehidupan kami. Damai sejahtera dari Tuhan telah kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan Allah Roh Kudus yang telah mengajarkan segala sesuatu kepada kami dan juga mengingatkan akan segala firman Tuhan yang telah kami terima. Saat ini kami percaya Roh Kudus telah menguatkan kami lagi ya Tuhan, sehingga saat kami mengalami kelemahan Engkau kuatkan kami, jika kami sakit Engkau sembuhkan kami, jika kami dalam keadaan berdosa, dalam keadaan bersalah Engkau akan memperdamaikan kami, Engkau sucikan kami lagi ya Tuhan. Kami satu hati saat ini
untuk menyerukan memanggil nama Yesus, nama yang berkuasa untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis dunia daging dalam bentuk apapun ya Tuhan, yang mau mengganggu umat Tuhan, yang mau mengganggu nikah bahkan rumah kami masing-masing, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan engkau secara iblis, kamu pergi keluar. Darah Tuhan menghancurkan, lepaskan kami, bebaskan kami ya Tuhan, miliki kami seutuhnya sepenuhnya, menjadi milik kesayangan Tuhan yang engkau pelihara, engkau lindungi. Bukti meterai, kami milik Tuhan, kami bersama dengan Tuhan dan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk janji Roh Kudus yang telah engkau berikan dan engkau penuhkan limpah atas kehidupan kami. Dan kami yakin kami bertahan menghadapi hari esok, untuk menghadapi bulan yang ke-6, 1 Juni. Kami percaya bersama dengan Tuhan, sebagaimana 31 hari dalam bulan Mei kami akan segera lalui, demikian dalam menghadapi bulan yang ke-6, bulan Juni. Kami percaya Kau menolong kami semua. Lanjutkan kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Khususnya Roh Kudus sertai kami, diam dalam kehidupan kami. Karena kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh Kudus-Mu. Secara khusus bagi kami yang seorang diri ya Tuhan, hanya Engkau penghiburan kami, hanya Engkau kekuatan kami, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu yang telah memeteraikan firman Tuhan, sehingga kami merasakan damai sejahtera dari Tuhan melalui firman yang telah mengurapi kehidupan kami. Terimalah apa yang telah kami persembahkan dan kami berikan dalam ibadah kami pada hari Pentakosta di tahun 2020 ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami menjadi milik Tuhan seutuhnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah kami sembah. Haleluya. Amin. Silakan kita duduk kembali. Pujilah Tuhan dengan segala kasih karunia-Nya yang sudah membawa kita sampai sejauh ini. Terutama kita bersyukur jika dengan kekuatan kuasa-Nya kita hadir hari ini, bahkan telah menyelesaikan ibadah Pentakosta ya di rumah masing-masing. Kita percaya Roh Kudus ada ya, dan saya persembahkan firman Tuhan, bahkan apa yang kita rasakan saat ini semua karena kekuatan dari Tuhan. Kiranya kita menerima kekuatan dari Tuhan ya, sehingga dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan menyertai, dan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya diam bersama dengan kita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebahagiaan. Kita boleh akhiri lagi kebersamaan kita. Kita siapkan juga hati kita untuk beribadah walaupun dalam renungan firman Tuhan baik Selasa, Kamis dan seterusnya ya. Kiranya Tuhan menolong, tetap jaga kesehatan ya dengan keadaan normal yang baru ya, kenormalan yang baru ini, new normal dikatakan ya, agar kita mulai terbiasa ya. Saya juga belum bisa memastikan kapan kita bisa beribadah di tempat ini, mungkin dengan jumlah yang sedikit, karena bagi saya nantilah ya ada saatnya kita akan berkumpul bersama sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu saja yang bisa saya lanjutkan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah kiranya kita perhatikan, dan kita selalu berdoa agar Tuhan memberikan kesehatan kepada kita semua ya, dari yang tertua sampai kepada anak-anak kita sekolah minggu. Itu saja, kiranya Tuhan mengasihi kita semua. Baik, saya undang kita mau bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Pentakosta 31 Mei 2020 saat ini. Baik, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, pengurapan Allah Roh El Kudus, bukan tubuh dan darah. Ini akan memberikan kekuatan baru kepada kami, dan kami mendapat pengharapan kami hadapi bulan Juni, 1 Juni besok Senin bersama dengan Tuhan.
Kami selalu melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau tahu kami tidak mampu sendiri, sebab itu urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, pemerintah, pemimpin tertinggi sampai di pelosok tanah air. Engkau berikan damai sejahtera, kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala persoalan pergumulan yang besar ini. Khususnya kami umat Tuhan, gereja-gereja dimanapun kami berada. Bahkan umat Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada, kami percaya kami menjadi milik kesayangan Tuhan yang akan Tuhan lindungi, Tuhan selamatkan. Bahkan Tuhan telah memeteraikan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mendapat janji sampai kepada tujuan akhir, yaitu Yerusalem baru, mempelai wanita Tuhan yang sempurna tanpa cacat dan celah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala aktivitas kami mulai siang nanti sampai malam, bahkan besok dan seterusnya, kami persembahkan, pertaruhkan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami akan mengakhiri ibadah Pentakosta saat ini dengan menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh El Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh bahagia, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh El Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita. Selamat pagi menjelang siang. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.